Jadi maksud saya semua produk undang-undang yang menyangkut kekuasaan itu menurut saya tidak lepas dari rekayasa-rekayasa yang untuk menguntungkan itu, termasuk kemudian produk peradilannya kan. Produk peradilannya hal-hal yang tidak masuk akal itu kan yang dibuat semua. Misalnya kasus Gibran itu kan udah ditarik, ya kan? Perkara ini tarik tiba-tiba dimasukkan lagi di hari libur, kemudian disuruh beri nomor. Kalau menurut kesaksian yang muncul kan disuruh oleh ketua MK di hari libur suruh beri nomor lalu segera disidangkan lagi gitu, sehingga kesepakatan yang sebelumnya bahwa itu ditolak dibahas lagi dari awal karena nomor perkaranya beda gitu, sampai akhirnya iya kan semua masyarakat sudah tahu kan pada akhirnya 5 orang tidak setuju, 4 orang setuju, tapi dikatakan yang dua dari 5 itu karena mengusulkan harus hanya boleh kalau sudah gubernur, itu dianggap ikut yang 4, iya kan? Akhirnya ya seperti itu, kita tahu. Mari kita sedikit mengulik ke belakang, Prof. Karena Anda orang yang berada di kekuasaan sudah lama, pernah menjadi Menteri Pertahanan di masa Gus Dur ya. Pertanyaan sederhananya begini, dalam sejarah politik modern kita pasca reformasi, pernah nggak Anda ada rezim yang melakukan hal yang sama yang sudah sampai pada tahapan yang sangat berisiko seperti ini? Nggak pernah. Di zaman Gus Dur nggak pernah. Kalau sebab reformasi, di zaman reformasi misalnya ya undang-undang pemilu itu kan zaman Pak Habibie. Oh itu sangat demokratis. Pelaksanaannya pun sangat demokratis. Zaman Gus Dur tidak pernah mainkan undang-undang, membuat undang-undang apa atau mencabut undang-undang apa hanya untuk meloloskan keinginan politik Gus Dur. Pak SBY juga sama, Bu Mega juga tidak pernah melakukan hal-hal seperti itu. Kalau dalam rangka undang-undang. Artinya tidak ada rekayasa melalui mekanisme undang-undang. Oh, tidak ada. Prof Mahfud, itu kayak membuat Prof Mahfud belakangan ini kita simak semakin sering mengkritik Pak Jokowi. Dan kritiknya semakin hari makin keras, Pak. Saya memperhatikan awal-awal Bapak mengatakan bahwa ini bisa mencederai demokrasi. Belakangan Bapak mengatakan saya tidak percaya lagi pada Pak Jokowi. Sedalam itu kemarahan Anda? Iya sudah, karena ini sudah keterlaluan. Jadi begitu waktu Gibran sudah diputus, dia oleh MK diputus boleh calon gitu ya. Kemudian saya katakan karena ini putusan peradilan kan harus diikuti. Putusan pengadilan itu meskipun salah kan harus diikuti kan. Ya MK sudah mutus, sudah diikuti. Tapi itu jelas salah. Karena apa? Kemudian MK memutuskan pencalonan Gibran itu pelanggaran etik yang berat. Bukan hanya pelanggaran etik, pelanggaran etik berat. Sehingga Hakim Anwar Usman itu karena membiarkan MK dimasuki orang lain gitu, dimasuki kekuatan lain, dipecat kan. Diberhentikan sebagai ketua. Nah, tapi keterpilihan Gibran itu, kebolehan Gibran ini kan tidak bisa diganggu gugat. Kalau enggak, kalau hanya karena MK lalu Gibran batal, kan kacau kan agenda pemilu. Saya biarin, saya bicara dulu secara halus kita ikuti, tapi hakimnya salah gitu. Habis begitu, saya nunggu juga kan, nunggu keputusan MK terakhir tentang siapa yang menang, siapa yang kalah. Begitu diumumkan kita kalah, saya sendiri wah ini udah nggak bisa gitu dalam hati ya, tapi konstituen minta digugat, ya saya ikuti aja dulu, ikuti dulu. Nah sudah itu saya mulai mengingatkan jangan main-main dengan hukum. Kok sudah bicara biasa seperti dulunya, saya biasanya kompromi ambil jalan tengah kan, ini supaya dimaklumi ini terjadi gini, ayo negara jalan harus gini. Ini rupanya Pak secara politik ya, Pak Mulyono itu semakin parah mainnya. Pak Jokowi maksudnya kan? Iya. Kenapa? Kok kemudian main lagi di Mahkamah Agung? Wah. Tapi ini confirm Pak ya, bahwa itu semua desain dari... Iya diyakini secara politik. Diyakini secara politik. Iya kan? Gimana caranya seorang Hakim Agung memutus sesuatu yang menurut undang-undang hanya boleh dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi? Lalu menjadi konform bahwa salah keputusan Mahkamah Agung ini ketika MK memutus bahwa itu bukan urusan Anda. Ini udah benar nih undang-undang, kan menjadi konform. Bahwa itu ada permainan. Nah siapa yang main lalu itu analisis politik kan. Dia bisa nunjuk orang begitu, tapi analisis politik
itu memungkinkan karena yang paling berkepentingan di situ memang keluarga Pak Jokowi. Bahkan si Kaisang bilang, oh saya siap calon, kan gitu kan. Bahkan sebelum diberitakan pergi ke dengan apa namanya private jet Ke Amerika. itu kan dia masih mau deklarasi Di Jawa Tengah. di Jawa Tengah kan, Betul. siap deklarasi. Nah, sebelum itu lagi dia sudah menyatakan, saya siap menjadi calon, baik melawan Ridwan Kamil maupun melawan Anies untuk Jakarta. Oh, masih ada tuh rekamannya semua. Artinya dia yang berkepentingan dengan itu semua. Nah, maka saya bilang, waduh, ini sudah parah. Sehingga saya meningkatkan tensi saya. Saya ini harus lebih belak-belakan bahwa ini permainan.